Halo semuanya. Ya, pantauan suara Gracias penyanyiannya luar biasa kan? Sesi ini kita membaca firman di Imamat 4, mulai ayat 27 sampai 31 kita baca. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu seorang dari rakyat jelata, dan ia melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan sehingga ia bersalah, maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya, haruslah ia membawa sebagai persembahannya karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor kambing betina yang tidak bercela. Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala korban penghapus dosa dan menyembelih korban itu di tempat korban bakaran. Kemudian imam harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban itu, lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran. Semua darah selebihnya haruslah dicurahkan kepada bagian bawah mezbah. Tetapi segala lemak haruslah dipisahkannya, seperti juga lemak korban keselamatan dipisahkan. Lalu haruslah dibakar oleh imam di atas mezbah menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu sehingga ia menerima pengampunan. Sampai 31 kita baca. Selama saya tinggal di dalam Injil Kristus Yesus, saya mengalami banyak, dan terus saya memintakan Injil ini. Ini tahun kira saya 81 selama masih saya tinggal di kota Daegu. Satu hari seorang pendeta datang kunjungi saya dan katanya ada yang mau cerita sama saya. Ya, jadi saya bilang silakan. Pak pendeta berkata, mereka datang dari pendeta, jadi tempat-tempat yang desa penyakit kusta. Jadi ada apa Pak pendeta? Katanya mereka mau buat KKR dan mengundang pendeta di tetangganya. Tapi 1 minggu sebelum acara, yang pembicara dikabarin gak bisa datang. Memang dia mungkin ada pekerjaan yang lain, tapi jemaat kami kecewa sekali. Ada apa lagi pendeta lebih sibuk daripada seminar, karena dia tidak mau datang karena kami adalah sakit kusta. Apakah penyakit kusta tidak bisa dengar firman? Begitu banyak dimasalahkan dari gereja. Dan diminta boleh saya datang di gerejanya dan buat seminar di situ. Oke, saya ke situ, bilang. Dan jadwal kami memutuskan di bulan Desember sudah dekat Natal, yang musim dingin. Dan Pak Pendeta itu, dia kiranya kemungkinan aku pun tidak akan datang di sana. Ya, katanya harus datang Pak ya, harus datang. Dia terus berkatanya, harus datang. Walaupun ada apa-apa, apapun terjadi harus datang, dia bilang. Lalu dia suruh saya ikut ke makam bersama. Ada yang panci yang besar, dia membakar iga sapi. Waktu itu, ya masih miskin saya, sulit beli iga sapi, hanya meraba iga sendiri. Nah, Pak Pendeta itu, dia berkata, ya Pak Pendeta, sepertinya gereja kami ini, dia terus berkata, ya saya lihat lidah keluar dari mulutnya. Setelah saya melihat, tahu dia adalah penyakit kusta, jadi saya tidak mau makan bersama dengan dia lagi. Dan ini sudah dekat waktunya untuk seminar, dan pagi hari itu saya bangun dan berdoa, dan tiba-tiba saya berpikir, apakah aku dikasih kamar khusus atau tidur bersama? Atau saya makan bersama dengan mereka atau dikasih tempat yang lain? Memang saya masih belum pernah ke situ, jadi saya berpikir begitu. Tiba-tiba ada pikiran satu yang masuk ke dalam aku, bahwa Tuhan Yesus masuk ke Simon di Betania yang si kusta makan bersama. Ya, Tuhan Yesus yang maha kudus dan maha tinggi, tetapi dia datang di rumah Simon yang sakit kusta dan makan di sana. Aku ini bukan apa-apa. Ada apa aku tidak bisa di situ? Waktu itu saya menerima hati yang itu, saya sudah merasa sudah cukup jelas, nggak apa-apa. Dan pada hari itu, hari seminar, musim yang dingin sekali, saya selesai khotbah. Lalu saya tanya, siapa yang mau terima pengampunan dosa?
Yang angkat tangannya 50 orang lebih. Dan saya suruh mereka datang di ruanganku. Dan dari sana, bagaimana cara Yesus mengampuni dosaku itu apa yang saya jelaskan. Udah lebih jam 12 malam, jam 1, jam 2 pagi, terus sampaikan firman kepada mereka. Setelah jam 2, 3 pagi-pagi, penatua sama diakon-diakon juga menerima pengampunan dosa, dan kita semua sangat sukacita. Dan pada hari itu, salah seorang penatua berkata, dia memang seorang penyakit kusta, tapi seorang tinggi dan tampan sekali, dan kelihatannya luar biasa. Dan penatua itu menerima pengampunan dosa. Dan pada malam hari, dia datang pulang ke rumahnya dan ceritakan istrinya, aku menerima pengampunan dosa, aku senang sukacita menerima pengampunan dosa. Terus dia memberi kesaksian. Begitu dia merasa sangat berbahagia sama keluarganya juga. Dan besok pagi, penatua itu bangun dan dia berkata kepada istrinya, "Hei sayang, saya tidak mau hidup seperti sebelumnya. Apapun saya kerjakan, jangan cegahnya. Saya akan kerja dan hidup untuk Yesus." Jadi penatua ini adalah jaga ayam sekitar 5.000 ekor dia punya. Lalu dia jual telur dan itu cara hidup dia. Dan katanya, ya cukup 3.000 ekor sudah cukup untuk kami. Jadi dia telepon kepada pembeli ayam, bilang, beli 2.000 ekor dari tempat kami. Begitu dia jual 2.000 ekor dan siapkan uang dan masuk ke dalam tas. Dan dia mulai berjalan. Dan dia berjumpa dengan pendeta-pendeta yang penatua ya dari gereja yang lain. Dan katanya, ya gereja kami sudah mengadakan KKR, pendeta Oxford datang untuk pembicara. Semua orang menerima pengampunan dosa, itu luar biasa. Ya penatua Kim, penatua yang lain, pasti kamu harus mengadakan seminar KKR. Dan bilang, waduh gereja kami masih kurang uangnya, masih belum bisa. Ya pasti begitu ya. Jadi dia membuka tas, kasih uang sebanyak. Nah ini sudah cukup kan? Begitulah. Begitu cara dia sudah membuat KKR di 5 gereja tahun itu. Selama seminggu buat acara bersama, bagaimana orang menerima pengampunan dosa oleh Yesus Kristus. Banyak orang yang menerima pengampunan, semuanya mulai berubah. Dalam Kristus Yesus dan mendengar firman Tuhan dan menyampaikan firman Tuhan kepada banyak orang dalam pemberitaan Injil, ada banyak macam orang, dan di antara mereka, setelah mereka menerima pengampunan dosa, setelah itu Tuhan Yesus hidup di dalam mereka dan kerja. Jadi, sudah jauh berbeda dari sebelumnya. Waktu saya berusia 19 tahun, saya merasa sulit karena tidak menerima pengampunan dosa. Waktu saya berusia 19 tahun dalam pembacaan Alkitab, dari Kejadian sampai seterusnya, membaca kitab beberapa kali, 3-4 kali seterusnya, apa yang menghapuskan dosa kita, ada yang bilang, meminta ampun, bertobat, ini semuanya bukan apa-apa, tapi apa yang sungguh mengampuni dosa kita, menghapuskan dosa kita, bukan kita harus kerja, tetapi Tuhan Yesuslah harus menghapuskan dan mengampuni semua dosa kita. Jadi semuanya, walaupun kita berusaha sungguh-sungguh untuk lepas diri daripada dosa, tapi jika Yesus tidak kerja untuk kita, itu kerja kita sia-sia, dan melainkan, walaupun kita tidak bekerja, tetapi jika Tuhan Yesus sungguh benar mengampuni semua dosa kita, dan kita sungguh tahu dan percaya, kita dimerdekakan dari kuasa dosa. Jika hati kita dimerdekakan dari kuasa dosa, Roh Kudus mulai masuk di dalam hati kita dan mulai kerja. Walaupun kami tidak mau terima, tapi pasti terjadinya begitu. Sekarang ini, sudah lama saya tinggal di dalam Kristus Yesus, dan apa yang Tuhan bekerja di dalam aku dan kami sudah bagus sekali. Kali ini,
ada yang kecelakaan dari rumah saya, bahwa istri saya pada hari saat dia keluar dari rumah, karena saya keluar duluan, saat dia mandi dan keluar dari kamar mandi, tiba-tiba dia jatuh. Dan kemudian dia ke rumah sakit. Lalu dalam pemeriksaan mereka temukan gumpalan darah, jadi harus dioperasi. Baru saya keluar mau naik untuk mimbar, saya dengar itu. Saya naik di mimbar, sampaikan firman, tetapi di dalam hatiku, ya Tuhan, jika Engkau membantu, ini tidak apa-apa. Walaupun saya ada di sana, aku tidak bisa membantu istriku. Jadi, saya percaya Engkau akan bekerja dan membantu, dan saya akan sampaikan firman. Begitu saya sampaikan firman Tuhan. Dan 2 sore ini, ada yang pengangkatan pendeta sama penatua. Habis itu saya datang di rumah sakit dan katanya sudah sukses operasi, sebentar lagi dia akan keluar. Walaupun saya tidak kerja di situ, tapi Tuhan mengasihi istri saya dan menjaga istri saya juga. Nah, habis acara ini, habis ibadah minggu, saya berangkat ke Amerika dan kemudian Argentina, Brasil, Paraguay sama Jerman dan pulang. Dan sayang sekali saya tinggalkan istri, tetapi kelihatannya operasi sudah menjadi cukup baik. Jadi, saya sudah bisa aman, bisa berangkat. Katanya 2-3 hari kemudian bisa keluar dari rumah sakit. Sepertinya di dalam hidup kita ada beberapa masalah. Tapi selama saya terus melayani penyebaran Injil, Tuhan terus-menerus bekerja di dalam hidup kita. Itu penuh dan banyak sekali di dalam hidup kita. Saya merasa syukur sekali. Awal mula pemerintahan Injil ada banyak masalah dan kesulitan, selalu Tuhan berada di dalam kita dan memimpin kita. Dan sebab itu, tidak masalah aku atau Anda semua. Jika kita punya dosa, itu menjadi pemisah dari kita sama Tuhan. Jika kita punya dosa, hati Tuhan tidak akan datang kepada kita. Jadi, jika untuk kita menerima pengampunan dosa dan sebenarnya dan menghadapi firman Tuhan, dan firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab mulai masuk ke dalam hati kita. Dan jika kita menjadi seiman dan sehati sama Tuhan, apapun kita bekerja, ini bukan yang kita kerja, tapi Tuhan yang kerja bagi kita. Jadi itu menjadi bagus sekali. Satu ketika, saya pernah ke Paraguay. Ini bagaimana caranya ke Paraguay adalah, Duta Besar Paraguay yang ada di Korea kunjungi tempat saya. Katanya, aku mau membuat Anda menjadi kakakku. Jadi saya punya adik yang duta besar. Dan kemudian dia dapat nama dari Pak Desu. Ya, seperti namaku Oksu, dia mirip Desu. Begitu kita bersahabat. Satu ketika, duta besar ini datang berkata, Bang, ya, ini menarik punya duta besar adiknya. Katanya, aku punya masalah, tolong bantu. Atau apa? Katanya, Presiden Paraguay akan datang di Korea. Dan selama dia pejabat duta besar, dan jika Presiden datang, dia adalah penanggung jawab untuk menjaga jadwal selama 3 hari. Jika dia melayani Pak Presiden dengan baik-baik dan menyenangkan dia, bisa nanti jadi menteri katanya. Tetapi untuk melayani Presiden dengan baik-baik, tapi budget dari kantor kedutaan agak kurang, jadi dia merasa agak bingung. Akhir-akhirnya, katanya, Pak Presiden suka musik, dan dia minta tolong apakah Pak Pendeta kirim panduan suara. Waktu itu, kebetulan kami buat acara seminar seperti ini di tempat ini, dan beberapa anggota panduan suara kami pilih, dan membawa ke kedutaan besar dan bantu mereka. Kemudian, duta besar telepon ke saya bahwa Pak Pendeta silakan datang. Biasanya saya nak mimbar jam 8:20 di sesi malam, dan kiranya saya bisa di situ sampai
7:30 dan saya kunjung di sana. Katanya suruh naik lantai 9, kebetulan ada yang Pak Presiden, 2 menteri, sama sekretariat, dan 5 orang ada di sana. Dan saya sampaikan salam. Dan terus, memang aku tidak bisa bersahabat dalam Espanyol, dan hanya salam-salam aja dan kasih satu buku yang saya tulis. Ini bagaimana aku menerima pengampunan dosa ini. Dan kemudian, lihat musik konser dan keluar saya dan pimpin seminar. Dan 3 hari kemudian, duta besar telepon ke saya, katanya, Pak Pendeta, Pak Presiden itu suruh membawa buku yang Pak Pendeta kasih di dalam pesawat pulang, tapi itu ditinggalkan. Jadi hari esok, istri duta besar membawa satu buku itu sampai ke Paraguay. Kemudian Pak Presiden membaca semua buku yang saya kasih, dia ingin ketemu saya dan undang saya ke Paraguay. Tapi memang Paraguay agak jauh sekali dari Korea, kan? Butuh 30 jam dari penerbangan. Dan kemudian saya bilang, tahun depan Februari aku akan rencana ke Paraguay. Bisa nggak kita ketemu di sana? Kata Pak Presiden, ya nggak apa-apa. Waktu itu aja. Jadi saya datang bulan Februari. Sebab saya datang di negaranya jadi undangan Presiden. Jadi sekretariat negara jemput dan mengurus semua segalanya, dan sapam menjaga hotelku, dan ada yang polisi selalu menjaga. Jadi apa yang penerimaan itu pelayanannya bagus sekali. Nah, 1 hari sebelum ketemu dengan Pak Presiden, saya telepon ke sekretariat. Berapa lama saya bisa berjumpa sama Presiden? Karena ini penting durasinya. Katanya 40 menit. Dan selama 40 menit ini, harusnya saya harus siap dengan baik-baik. Seharusnya saya sampaikan firman Tuhan kepadanya tentang pengampunan dosa. Dan 40 menit pun tidak cukup. Katanya Pak Presiden suka puji nyanyian, dan saya bawa anggota puji nyanyian, dan 15 menit. 10 menit untuk 3 nyanyian, dan 5 menit untuk salaman. Sisanya 25 menit saja. Jadi sepanjang malam itu, saya menjadwalkan, merencanakan bagaimana saya menyampaikan firman dalam 25 menit. Lalu, saya ceritakan kepada panduan suara yang membawa ke Istana Negara. Jika ada yang ditanyain, hanya menjawab iya atau tidak. Itu saja, jangan menjawab yang lain. Jangan mengambil waktu dariku. Aku harus memberitakan Injil. Jangan melebihinya. Jika Anda menjawab lebih panjang, aku tidak akan bawa kamu lagi, katanya. Begitu, saya sudah siapkan kepada semuanya, biar tidak terganggu untuk dengar firman Tuhan. Salam 5 menit, dan nyanyian 10 menit. Langsung saya buka Alkitab, dan ceritakan tentang dosa. Dan terus kemudian, ternyata Pak Presiden ini mantan pastor Katolik. Tetapi, setelah saya sampaikan firman Tuhan tentang pengampunan dosa, dia merasa kagum sekali. Dan dalam pendengaran, dia pegang tanganku sambil terharu, dan hari itu dia menerima pengampunan dosa. Dialah presiden yang pertama yang saya memberitakan Injil kepadanya. Dan kami merasa sangat berbahagia. Selama 40 menit berlalu, kami keluar. Sebentar lagi, sekretariat telepon, Pak Presiden akan hadir acara IYF malam hari ini. Saya merasa senang berbahagia. Dan kemudian, telepon kedua datang. Katanya, semua menteri akan hadir IYF Camp di Paraguay. Jadi ini mengambil waktu yang luar biasa. Jadi kami menjadi bersahabat. Sampai sekarang, terkadang berjumpa sama beliau, dan dia juga datang kepada Korea, dan kami pun datang ke sana. Siapa saja menerima pengampunan dosa, bisa menjadi sahabat yang terbaik sama kami, dan menjadi hatinya saling mengalir. Itu yang heran dan sangat berbahagia. Dan sepanjang hidup saya, jika seseorang menerima pengampunan dosa dan dilahirkan kembali, dan melihat mereka berubah, itu menjadi paling bahagia bagi saya.
di dalam hatiku. Terkadang iblis mengisi hati yang jahat, hati yang tidak baik, begitu mencobai aku. Tetapi jika Roh Kudus masuk ke dalam hatiku dan memimpin hidupku, aku pasti sudah jauh berbeda dari sebelumnya. Aku tidak akan mungkin hidup seperti yang sebelumnya. Dulu aku bukan orang yang bisa berbuat apa-apa, tapi tahun 92 saya menerima pengampunan dosa dan yakin menerima pengampunan dosa, dan itu apa yang saya sampaikan kepada semua orang. Banyak presiden menerima pengampunan dosa dan berbahagia, para menteri pun juga, banyak tokoh-tokoh pun menerima keselamatan. Itu membahagiakan saya juga. Dan panduan Saudara Gracias juga, saat mereka bernyanyi pujian untuk Injil, bukan yang lain, mereka juga senang berbahagia. Yang penting, sesi ini, banyak orang datang di gereja, dan Tuhan Yesus mati atas kayu salib. Mereka semua berkata, tapi dalam puji nyanyian, dengan emas atau perak, kita tidak menerima pengampunan dosa dari emas atau peras yang akan sia-sia, tetapi kita menerima pengampunan dosa oleh darah Yesus yang kudus. Begitu kita bernyanyi. Dan kemudian kita bernyanyi, ya Tuhan, ampunilah dosaku. Jadi kita orang berdosa atau menerima pengampunan dosa masih kurang tahu, kurang jelas kepada semua orang. Tapi setelah menerima pengampunan dosa, pasti ada pembagian, perbedaan. Ini bukan yang kita harus melakukan sesuatu, tapi saat kita menemukan apa yang Yesus kerja untuk kita. Banyak orang berkata kita harus bertobat, harus menangis sampai doa dan berdoa dengan bahasa roh. Ada banyak yang bekerja dan berkata demikian, tetapi bukan kita yang mengampun dosa dia, tapi Yesuslah yang mengampun dosa kita. Jadi Yesus harus kerja di dalam kita. Ini maksudnya, ya kan? Yang penting dan menarik adalah, dan hampir setiap bulan Februari, setiap tahun saya datang di Paraguay. Dan saya datang di Paraguay sekali lagi, Pak Presiden ceritakan hal-hal yang baik kepadaku. Katanya, saat dia membuka bajunya, ada yang tempat yang luka dikasih lihat kepadaku, dan katanya, dan lalu ceritakan Pak Presiden kena kanker. Setelah itu tidak bisa diobati di Paraguay dan sampai ke Brasil. Saat dia ke Brasil, dan di sana dia diobati, tetapi tidak jadi sembuh, tapi menjadi makin parah, hampir mati. Dan pada saat itu, Pak Presiden nggak bisa omong, dan setengah mati, dan istana Presiden di Paraguay mereka mau memilih siapa yang berikutnya. Waktu itu, dokter di Brasil, 40 orang jumpa, berkumpul dan berlapat katanya. Ada seorang dokter perempuan datang dan berkata, kita sudah gagal untuk mengobati Pak Presiden. Saat dia datang dengan berjalan kaki diri, tapi sekarang beliau tidak bisa obrol, hanya berbaring saja. Jadi kita sudah gagal mengobatinya. Tetapi kita masih menggunakan cara yang gagal itu. Kenapa kita masih menggunakannya? Kalau begitu, dokter ini akan mati. Kita harus cari cara pengobatan yang baru untuk beliau. Setelah mereka dengar hal itu, dan semuanya setujuinya. Dan bagaimana mereka memeriksa badannya? Coba kita menganggap Pak Presiden datang hari ini yang pertama kali. Mari kita memulai dari awal mulanya. Jadi Pak Presiden berkata kepadaku bahwa di Mazmur, katanya sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu
dan tongkatmu. Itulah yang menghibur aku. Jadi pada hari itu seharusnya dia mati di Brasil. Tetapi dalam rapat, dokter perempuan itu berkata yang baru, jadi semua dokter pengobatan itu sudah gagal, ia hampir mati. Kita ubah cara pengobatan. Mari kita memulai dari awalnya. Begitu mereka menemukan alasan yang sebenarnya dan dapat operasi hari esoknya, dan dia minum obat dan mulai obrol besok hari, dan saat dia datang di Brasil bersama dengan seorang senat, dan dua-duanya kena kanker. Tapi yang senat sudah meninggal, tapi presiden ini disembuh dan pulang. Jadi katanya, setelah saya menerima pengampunan dosa, saya pun akan seharusnya mati seperti yang senat, tapi oleh anugerah Tuhan saya sembuh, dia berkata, dan kami menjadi bersahabat. Dan saya berjumpa beliau 3 tahun sebelumnya ke sana, pun dia sudah, periodenya sudah selesai, dan itu menjadi sangat baik baginya. Sepertinya di depan kita ada sakit, penyakit, kesulitan akan ada, tetapi di antara Anda semua, walaupun satu orang pun, sungguh bisa menyatukan hati sama Tuhan Yesus Kristus, masalah apapun yang Anda memiliki, itu bukan tidak lagi masalahmu, tetapi akan menjadi masalah dari Tuhan. Jadi untuk itu, yang pertama, semua dosamu tidak akan tertinggal, tetapi seharusnya dihapuskan semuanya. Hampir semua orang yang ikut gereja, mereka tahu dan berkata Yesus mati atas kayu salib untuk dosanya, tapi masih berkata mereka orang-orang berdosa. Tapi apakah pendapatmu? Tapi yang penting adalah, benar sekali jika kita yakin, percaya dan tahu Yesus telah mengampuni semua dosaku, biar kita menerima pengampunan dosa. Nah, dengan proses mana dan bagaimana menghapuskan dosa kita, itulah yang penting sekali. Jadi, firman Tuhan yang kita baca di Imamat pasal 4 yang tadi ayat 27, katanya, jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja, itu seorang dari rakyat jelata, dan ia melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan sehingga ia bersalah. Seperti kita, masyarakat biasa, seorang rakyat jelata, setelah itu, maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya. Jika aku berdosa dan sebelumnya sadar, tapi baru sadar, aku sudah berdosa, aku telah berbohong, aku telah membenci, atau begini menemukan dosanya sendiri, lalu Alkitab menjelaskan bahwa bagaimana dosa yang itu bisa dihapuskan. Dan kemudian berkata, haruslah ia membawa sebagai persembahannya karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor kambing betina yang tidak bercela, sebab upah dosa ialah apa? Maut, kan? Jadi, untuk menghapuskan dosa, apa yang kita harus melakukan adalah kita harus mengalami kematian, jadi menghapuskan dosanya. Jadi sesuai dengan kitab suci, Tuhan datang di bumi untuk mati, untuk dosa kita, ya kan? Dan apa yang menjelaskan, memberitahukan ini, Tuhan memberitahukan Imamat pasal 4 tentang persembahan korban karena dosa. Dan jika ada seorang dan aku berdosa, dan untuk menghapuskannya, apa yang kita harus melakukan adalah penggantian aku harus membawa seekor kambing betina atau domba yang tidak bercela. Ini bisa paham, kan? Setelah itu, ayat 29, lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala korban penghapus dosa. Yaitu kambing, domba atau lembu, boleh kan? Harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban penghapus dosa itu. Sebab ini saya merasa agak bingung. Kenapa harus meletak tangan di atas kepala kambing atau domba? Kita mengangkat pendeta, meletak tangan, kan? Benar enggak? Dan kita mengangkat penatua, meletak tangan dan berdoa.
Dan betina, kambing betina atau domba, kenapa dia diletakkan tangan? Dia tidak akan menjadi pendeta atau penatua. Tapi apa yang kita harus tahu adalah, di dalam Alkitab, pada saat Tuhan menciptakan manusia, dia membuat pasangan laki-laki dan perempuan. Ya kan? Benar, ya kan? Dan jika tanpa perempuan, dan jika orang hidup sepertinya akan tidak ada lagi, tertinggal manusia. Jika perempuan saja ada laki-laki nggak ada, dan setelah 100 tahun kemudian, sudah habis manusia itu. Jadi, manusia laki-laki dan perempuan menjadi sepasang dan menikah dan mendapat anak. Nah, di dalam hidup kita untuk menerima pengampunan dosa dan membawa kambing betina. Dan setelah membawa kambing betina, sebelum menyembelih dan mengadakan persembahan kurban karena penghapus dosa, dan terlebih dahulu harus membawa kambing, lalu 29 berkata, ia harus meletakkan di atas kepala kurban penghapus dosa. Lalu saya nggak tahu kenapa kambing harus diletakkan tangan. Sebab dia tidak akan menjadi pendeta atau penatua. Tetapi, seperti yang tadi, kitab suci sudah mempunyai pasangan. Jika kita hanya membaca satu sisi, tidak bisa paham. Tapi, jika kita melihat satu lagi, bisa paham lagi. Jadi, seperti yang tadi, ayat 29, ia meletakkan tangannya ke atas kepala korban penghapus dosa. Ini ada cerita meletakkan tangan. Dan kenapa? Alasannya masih belum ada. Alasannya masih belum bisa temukan di sini kan? Dan saat itu, lalu saya membaca kitab terus menerus, akhir-akhirnya, dekat daripada itu, Imamat 16 ayat 21, ini saya dapat menemukan alasan meletakkan tangan. Coba kita baca bersama. Dan Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan dan hidup itu dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka ataupun juga dosa mereka. Ia harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu. Nah, sebelum kambing atau domba mati, diletakkan tangan terdahulu. Karena ini proses untuk menanggungkan dan memindahkan dosa kepada kambing atau domba. Ini bisa paham kan? Jadi semuanya, saat kita berdosa, jika mencuri atau berbuat jahat yang lain, dan untuk kita menerima pengampunan dosa dan menanggung diri, kita harus menerima penghukuman ke neraka. Jadinya itu sudah beres. Tetapi, sebab kita tidak mau ke neraka, jadi Tuhan Yesus datang untuk ganti kita, dan dia menanggung dosa kita. Jadi kita bisa masuk kerajaan surga. Amin. Dan Tuhan Yesus sebagai anak domba Allah. Jadi domba itu adalah bayangan Yesus Kristus. Dia yang menanggung dosa kita dan mati. Jadinya kita menerima pengampunan. Jadi Tuhan Yesus menanggung dosa kita dan mati. Dan untuk itu memberitahukan ini datang sebagai anak domba Allah dan membawa kurban sebagai kambing betina dan meletak tangan di atas kepalanya. Imamat 16:21, Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka ataupun juga dosa mereka. Ia harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu. Nah, jadi waktu saya menanggungkan dosa di atas kepala kambing dengan meletak tangan, dosa kita telah dipindahkan kepadanya. Nah, dengan begitu, dengan kematian kambing, dosaku diampuni. Inilah cara persembahan kurban karena dosa. Amin. Ini bisa paham ya kan? Sudah bisa paham benar-benar? Dan pertama, harus meletak tangan di atas kepala kambing jantan dan menanggungkan kepadanya. Dan kemudian, kambing mati dengan menumpah darah, dosa tetap diampuni. Nah, terus kemudian, saat Yesus Kristus datang di bumi ini dengan sama.
Yesus Kristus datang di bumi ini. Dan dia tidak hanya menanggung dosa kita, tetapi kita harus memindahkan dosa kita kepadanya. Dan bagaimana caranya? Ya, kita harus meletakkan tangan di atas kepala Yesus. Matius pasal 3 ada yang ceritanya. Matius 3 ayat 13 berkata, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Memang Yohanes memberi baptis tentang pertobatan, dan Tuhan Yesus datang untuk dibaptis oleh dia. Tapi Yohanes terkaget, sebab dia adalah anak Allah, Yesus. Katanya, akulah yang perlu dibaptis oleh tapi engkau datang kepadaku. Kemudian Yesus berkata, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Nah, ini apa artinya? Dan apa maksudnya menggenapkan seluruh kehendak Allah? Yaitu, kehendak Allah membenarkan kita, yaitu untuk mengampuni dosa kita. Dan untuk ini, kenapa Tuhan Yesus menerima baptisan? Tuhan Yesus datang sebagai anak domba Allah. Jadi sebelumnya, saat meletak tangan di atas kambing atau domba, menanggungkan dosa kepada dia kan, memindahkan kepadanya. Jadi Tuhan Yesus datang dan menerima semua dosa dari umat manusia. Yohanes Pembaptis meletak tangan di atas kepala Yesus. Dan pada saat kita memberi baptisan, gimana? Kita letak tangan di atasnya kan? Jadi, saat Yohanes memberi baptisan kepadanya, inilah salah satu alasan karena menanggungkan dosa kepada anak domba Allah, yaitu Yesus. Jadi, kemudian Yohanes 1 ayat 29 berkata, keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Berarti, hari setelah dia menerima baptis kepada Yohanes. Dan Yohanes berkata apa? Lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, bagaimana? Yang hari kemarin, dengan meletakkan tangan, dengan membaptis, semua dosa dunia tanggungkan, pindahkan kepada Yesus. Jadi, seperti letak tangan di atas kambing, domba, dan mengaku dosa orang Israel dan menanggungkan kepadanya. Seperti memindahkan dosa kita kepada kambing dan membunuh dia, biar dosa kita diampuni. Seperti cara yang demikian, Tuhan Yesus menerima dosa kita. Untuk itu, ia datang kepada Yohanes dan dibaptis olehnya. Dan dengan cara demikian, dosa telah tanggungkan kepada Yesus. Keesokan harinya, Yesus datang kepadanya. Yesus katanya, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Amin. Sudah bisa paham? Nah, jadi sekarang kita semua sekitar kurang lebih 4.000 orang berkumpul di sini. Saya bilang, memang dosa masing-masing sudah beda kan? Ada yang membenci, ada yang mencuri, ada yang berbohong, ada yang pembunuh, ada yang pezina, banyak macam dosa kita punya masing-masing. Tapi untuk dosa-dosa yang itu, di Perjanjian Lama, harus menanggungkan kambing atau domba dengan meletakkan tangan. Kemudian, dia mati dan dosa kita dihapuskan. Karena kambing atau domba mati ganti kita. Dan jika Yesus Kristus mati atas kayu salib dan hapuskan dosa kita, itulah bayangan untuk Yesus Kristus. Dan saat Tuhan Yesus datang, tidak perlu menerima baptis oleh Yohanes Pembaptis, tetapi Yohanes Pembaptis meletakkan di atas kepala Yesus. Ini bukan baptisan, tetapi menanggungkan dosa dunia kepada Tuhan Yesus. Dan katanya pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Amin. Mari kita baca lagi. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Sudah diulangi. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Siapa berkata begitu? Ya, ini tentang Yesus Kristus. Ini Yohanes berkata tentang Yesus. Ya kan? Tentang Yesus. Nah, kemudian
Anak domba Allah yang menghapuskan dosa dunia. Nah, bagaimana? Apakah dosa pendeta Oxford telah tanggungan kepada Yesus? Dan bagaimana tahu ini? Katanya kita begitu. Sudah bisa paham kan? Nah, sepertinya begini. Jika di depan ini ada yang anak muda yang duduk di depan, apakah dosanya telah tanggung kepada Yesus? Iya, sudah ditanggungkan. Ada saudari di depan, sudah dosamu ditanggung kepada Yesus? Sudah. Dan Bapak yang sebelahnya, apakah dosa Anda telah ditanggungkan kepada Yesus? Ya, sudah tanggungkan kepada Yesus semua. Jadi, kepada Yesus kita bisa berkata apa? Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Mari kita mengulangi. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jika Anda kiranya aku berbohong atau mencuri, berdosa, jadi kiranya kita punya dosa bagi diri sendiri, tetapi Tuhan berkata saat Yohanes meletak tangan di atas kepala Yesus, semua dosa kita telah tanggungkan, pindahkan kepada Yesus. Dosa apa? Dosa dunia semua. Semua dosa dunia telah tanggungkan kepada Yesus. Amin. Ya, semuanya, jika Anda berdosa, saat meletak tangan di atas kepala kambing, dosanya pindahkan kepadanya. Seperti Yohanes Pembaptis meletak tangan di atas kepala Yesus, ini bukan baptisan, tapi proses menanggung dosa kepada Yesus. Dan keesokan harinya, dia melihat Yesus dan berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Amin. Jadi, semua dosa telah tanggung kepada Yesus, dan Tuhan Yesus tidak pernah berdosa, tidak sama sekali tidak. Tetapi Yesus mati atas kayu salib, karena dia mati karena dosa dunia, bukan dosa dia sendiri. Amin. Nah, kalau begitu, waktu itu dosa pendeta Oxford telah tanggungkan kepada Yesus? Iya, sudah. Dan saudara yang di depan pakai masker, apakah dosanya telah ditanggung? Oh iya. Jadi semuanya, Tuhan Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Coba kita mengulangi. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Benar kan? Dan kemudian domba itu mati dan semua upah dosa telah bayar lunasin dan orang ini lepas dari dosanya. Siapakah domba itu? Adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi, Tuhan Yesus datang kepada kayu salib dan mati. Dan berkata, sudah selesai. Lalu, meninggal dunia. Itulah bagaimana Tuhan Yesus berdosa? Tidak. Tapi ia menanggung semua dosa yang kita berbuat. Untuk itu, Yesus mati atas kayu salib. Amin. Amin. Jadi, semuanya, untuk penggantian dosa kita, jika domba mati, dosa kita dihapuskan. Tapi, untuk dosa kita, Yesus menerima semua hukuman karena dosa kita, dosa dunia, sebagai anak domba Allah, dan Yesus dipaku mati atas kayu salib, dan dia mati karena dosa siapa? Seperti Minchel, ketua umum gereja kami? Tidak? Oh iya, Yesus mati untuk dosa pendeta Minchel. Yesus mati untuk dosa aku. Yesus mati untuk dosa Anda semua. Jadi semuanya, upah dosa Anda seharusnya dibayar oleh Yesus Kristus dan mati atas kayu salib. Jadi akhir-akhirnya Tuhan Yesus berkata di kayu salib, berkata, sudah selesai. Selesai apa? Apa yang tugas dikasih oleh Tuhan kepada Yesus. Itu sudah selesai. Amin. Tugas Tuhan kepada Yesus sudah jadi genap. Apa itu adalah? Dia datang untuk dosa kita, untuk mentaati sampai mati.
Dia diletakkan tangan dan menerima dan mati atas kayu salib. Dan saat itu dia menerima baptis. Ada yang suara dari langit, "Ini anak yang kukasihi." Dan saat Yesus menerima semua dosa, dan Tuhan sudah tahu dia akan menderita mati atas kayu salib, dan dia sampai kepada Tuhan, tak sampai kematian. Jadi Tuhan berkata, "Inilah anakku yang kukasihi." Dan begitu ia telah menerima semua dosa dunia, dan di dalam dosa dunia, semua dosa kita telah termasuk. Semua dosa kita telah dipindahkan kepada Yesus, dan Yesus mati atas kayu salib untuk dosa dunia. Dan saat itu ia berkata, "Sudah selesai." Lalu dia meninggal. Amin. Pada hari itu, saat itu, semua dosa kita telah dihapuskan, disucikan. Tidak karena kita berbuat sesuatu, yaitu berdoa atau bertobat, tidak. Ini tidak maksudnya bertobat itu tidak baik, tetapi sebenarnya apa yang mengampuni dosa kita bukan pertobatan, tetapi Tuhan Yesus menerima hukuman karena dosa kita, jadi dosa kita dihapuskan. Ini bisa paham kan? Jadi saat Yesus mati atas kayu salib dan berkata, "Sudah selesai," saat itu semua dosa kita dihapuskan. Tapi ada cerita yang menarik di tempat ini adalah Yeremia 17 ayat yang 1 kata Tuhan, "Dosa Yehuda tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mesbah mereka." Begitu dua tempat tertulisnya. Di satu tempat adalah di mesbah yang berempat segi, dari ujung-ujungnya ada tanduk-tanduk. Di sana membubuk darah atas tanduk-tanduk mesbah karena Tuhan menulis di atas tanduk-tanduk mesbah. Dan setiap kali orang datang untuk mempersembahkan, untuk memeriksa dosa apa yang kita berbuat kan. Jadi Tuhan menulis dosa kita di atas tanduk mesbah. Dan kita menulis dosa kita di loh hati kita. Ya kan? Kita masih ingat dosa-dosa yang kita berbuat sebelumnya kan? Sebab itu, dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan, terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mesbah mereka. Itu dosa kita tertulis di dalam loh hati kita. Aku berdosa, berbohong, mencuri, masih teringat di dalam hati kita sepertinya. Dan bagaimana menghapus dosa yang tertulis di atas tanduk-tanduk mesbah? Setelah meletakkan tangan kepada kambing dan menyembelih dan menumpah darah, lalu membawa darah dan membubuh di atas tanduk-tanduk mesbah. Imamat 4 ayat yang 30 katanya, "Kemudian imam harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah kurban itu, lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk mesbah korban bakaran. Semua darah selebihnya haruslah dicurahkan kepada bagian bawah mesbah. Setelah menyembelih kambing domba dan membawa darah dan membubuh di atas tanduk-tanduk mesbah dengan darah jarinya." Kenapa pembubuh darah di atas tanduk-tanduk mesbah? Karena tadi bilang apa yang tertulis di atas tanduk mesbah adalah dosa. Jadi setelah membubuh darah kambing di situ, dengan darahnya menghapuskan semua dosa kita. Dengan begini menghapuskan catatan dosa kita. Begitu dosa tertulis dua tempat. Bagi Tuhan, tanduk-tanduk mesbah. Bagi kita, loh hati kita. Dan bagaimana menghapuskan dosa yang tertulis di loh hati kita, yaitu ingatan-ingatan kita. Bagaimana menghapuskannya? Dengan Yesus mati atas kayu salib, dengan darahnya menghapuskan dosaku. Amin. Dengan iman itu, dengan imannya menghapuskan dosa yang tertulis di dalam loh hati kita. Sebab kita berdosa tapi telah dihapuskan. Tapi dosa yang tertulis di atas tanduk-tanduk mesbah, dengan kematian darah Yesus, dan itu mengganti semua dosa dunia dan menghapuskannya, dan membubuhnya di atas tanduk-tanduk mesbah, biar menghapuskan, tidak akan ditemukan catatan dosa. Dan cara bagaimana menghapuskan dosa di dalam loh hati kita adalah dengan iman kepada darah Yesus menghapuskan dosaku. Dengan imannya menghapuskan
dosa yang tertulis di dalam loh hati kita. Amin. Amin. Kalau begitu, di bagi kerajaan surga, apakah ada catatan dosa kita? Tidak ada lagi. Tanda-tanda mesbah ada catatannya, tetapi telah dihapuskan dengan darah Yesus. Sebab Yesus telah mengampuni semua dosa kita dengan darahnya. Memang kita ingat dosa kita, sebab ada tertulis dalam roh hati kita. Walaupun ada ingatan, tetapi Yesus sudah mengampuni dengan darahnya. Dengan iman demikian adalah iman yang sebenarnya. Amin. Nah, tapi banyak orang ditipu oleh iblis dan katanya, aku berdosa, ya Tuhan ampunilah dosaku, terus bilang. Tetapi sudah 2000 tahun yang lalu saat Yesus mati atas kayu salib, Ia sudah mengampuni semua dosa kita dan membenarkan kita. Amin. Jadi Roma 3 ayat 23 coba kita baca. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jika kita melihat ini, kita orang berdosa. Tapi ayat 24 berkata, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi Tuhan Yesus menyelamatkan kita dengan kasih karunia, dengan cuma-cuma. Ia telah membenarkan kita. Amin. Jadi, kita tidak sama sekali membayar dengan cuma-cuma, tetapi telah dibenarkan oleh kasih karunia. Anda orang benar, Anda orang benar, Anda orang benar. Tidak ada yang kehilangan. Semua dari kita semua adalah dibenarkan oleh Tuhan. Jadi sekarang semuanya, jika Tuhan yang membenarkan kita, apakah kita orang benar atau orang berdosa? Ya, kita orang benar. Jadi, apa yang kita percaya adalah, ya, kita berdosa. Tetapi, bukan aku yang menanggung dosa itu. Tetapi, Yesus telah mati atas kayu salib untuk menanggung dosaku. Jadi, semua dosaku telah diampuni untuk selama-lamanya. Jadi, Ibrani pasal 9 ayat 11 berkata, Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna. Berarti kemah suci yang ada di kerajaan surga. Yesus membawa darahnya sendiri dan membubur di atas tanduk-tanduk mezbah. Tidak membawa tanduk-tanduk yang ada di bumi ini, tetapi ada di kerajaan surga. Ini maksudnya. Kalau begitu, apa yang ada di kerajaan surga? Semuanya selama-lamanya. Dengan begitu, ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Begitu, semua dosa kita ditebuskan, dihapuskan untuk selamanya. Jadi kitab suci ini berkata, Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yaitu yang ada di kerajaan surga. Dan 12, di perjanjian lama mempersembahkan korban dengan darah kambing domba. Tetapi Yesus tidak membawa kambing domba darahnya, tetapi dengan darahnya sendiri. Dengan membawa darahnya sendiri, ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Katanya, kelepasan yang kekal. Jadi apapun ada di kerajaan surga, semuanya selama-lamanya. Jadi di sana hidup selamanya. Dan pengampunan dosa pun untuk selama-lamanya. Jadinya katanya ini mendapat kelepasan yang kekal. Sudah bisa paham semuanya kan? Jadi Anda ini orang berdosa atau orang benar? Ya, kita telah dibenarkan oleh Tuhan. Yesus telah mendapat kelepasan yang kekal. Sampai sekarang, kita selalu berkata kita orang berdosa, walaupun kita ikut gereja. Benar enggak? Karena mereka mengajar yang bersalah. Jika ya memang benar kita berdosa, tetapi Tuhan Yesus telah menerima semua hukuman karena dosa kita di atas kayu salib dan mengampuni semua dosa kita. Jadi kita tidak lagi orang berdosa, tapi telah dibenarkan. Di Roma 3 ayat 24 berkata, oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Telah dibenarkan kepada Anda semua yang hadir sesi ini. Tuhan berkata, kamu dibenarkan, kamu dibenarkan.
Tapi jika ada yang berkata, aku tidak, aku orang berdosa, kalau gitu iya, dia akan ke neraka. Pasti Yesus akan berkata, begitu saja. Siapa yang tidak percaya firman Tuhan ini tidak boleh. Jadi sekarang, imamat yang tadi, pasal 4, persembahan korban, penghapus dosa. Dengan cara demikian, Yesus mati atas kayu salib. Begitu, Tuhan berkata kepada kita, kita telah dibenarkan. Dan kita cari Roma pasal 4:25 berkata, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi Tuhan Yesus bangkit. Dan dengan untuk apa? Kamu telah dibenarkan. Coba lihat tanda paku ini untuk dosamu. Ya, mahkota duri ini pun untukmu. Ya, ditusuk lambung karena dosamu. Begitu dosamu telah diampuni. Dengan begitu Yesus berkata. Tetapi iblis terus menggoda kita orang berdosa, kan? Terus iblis menggoda kita. Ya, kamu berdosa, jadi orang berdosa begini. Sampai sekarang walaupun kita percaya Yesus, banyak kali kita kira orang berdosa. Benar enggak? Ya, siapa yang percaya begitu? Sejujurnya, aku percaya Yesus tapi anggap diri orang berdosa. Angkat tangan. Berapa? Banyak kan? Ya, sebelumnya kita anggap diri orang-orang berdosa. Tapi sebab ini salah mengajar dan salah belajar. Tapi kitab suci, Tuhan telah membenarkan kita. Kalau begitu, kita tetap dibenarkan. Benar ya? Dalam pandangan Tuhan, kita tidak punya dosa. Disucikan oleh Yesus. Dikuduskan oleh Yesus. Tahun 62 bulan Oktober. Saya sulit karena dosa, tapi dalam pembacaan Alkitab, saya menemukan dosaku telah diampuni. Mulai saat itu, Roh Kudus datang dan pimpin saya, dan berjalan di seluruh negara, dan memimpin banyak orang untuk menerima pengampunan dosa. Dan kemudian, sudah ada banyak pendeta-pendeta memulai berkembang kerjasama dengan kami semua. Iblis akan menipu Anda. Kamu punya dosa, begitu. Tapi jangan ditipu kepadanya. Tapi jika hakim agung adalah Tuhan, jika Tuhan berkata kita orang benar, tetap kita dibenarkan. Dia telah menghapuskan. Setiap negara saya datang, saya sampaikan firman Tuhan ini, baik para presiden atau menteri-menteri pun menerima pengampunan dosa dan sangat sukacita. Memang termasuk pendeta-pendeta juga. Itu menjadi bahagia bagi kita. Nanti saya akan jelasin lebih mendetail, akan menempat iman yang sesungguhnya. Dan jika Roh Kudus kerja kepadamu, pekerjaan keselamatan akan datang melalui Anda juga, akan menjadi berkat kepada kita. Sesi ini selesai sampai demikian, dan kita lanjut sesi berikutnya, akan menjelaskan tentang ini, dan juga bagaimana kita hidup oleh iman dan berjalan sama Roh Kudus pun akan langsung ceritakan. Jadi, setelah dengar ulang dan ulang, Anda pun membaca Alkitab dan membaca, benar sekali kita menerima pengampunan dosa. Tapi iblis menipu kita bahwa kita orang berdosa, berarti kematian Yesus sia-sia. Jadi jangan dengar suara iblis, tapi punya iman kepada dengar firman Tuhan Yesus. Dan coba kita memberitakan Injil kepada yang lain, dan semoga kita semua diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang kudus, kami mengucap syukur bagimu. Setelah kita membaca Alkitab, benar sekali Engkau telah mengampuni dosa kami satu kali untuk selamanya. Tuhan Yesus tidak sama sekali punya dosa. Tapi untuk dosa kami Dia mati atas kayu salib. Dengan ini menghapuskan semua dosa kami. Sesi ini, ribuan orang datang dan dengar firman Tuhan. Dan biarkan mereka teguh dalam iman ini. Dan biar mereka beritakan Injil ini kepada yang lain. Dulu kami penuh dengan dosa, tapi disucikan oleh Yesus dan bisa bersaksi tentangnya. Tolong membantu kami percaya firman Tuhan. Dan Roh Kudus dan Tuhan Yesus bersama dengan kami. Dan tolong tuntun kami dengan hidup dalam kebenaran dan terang. Terima kasih banyak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.